Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alap. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai benarkah dalam Islam mengajarkan pengasihan. Namun sebelum saya membahas akan hal ini, saya meminta waktu kepada saudaraku semuanya agar berkenan untuk menekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi lonceng yang ada di bagian samping. Karena insyaallah akan ada video yang bermanfaat lainnya. Berbicara mengenai masalah pengasihan, kita harus pahami mengenai pengertian dari pengasihan itu tersendiri. Pengasihan dalam beberapa kitab dijelaskan bahwasanya suatu keilmuan ataupun tata cara untuk meluluhkan seseorang melalui alam bawah sadar. Dan pertanyaannya, kira-kira ini alam bawah sadar atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari bantuan jin fasik? Kita harus memahami akan hal ini. Jangan asal-asalan membaca doa meskipun hal tersebut berasal dari Al-Quran. Contohnya, ketika Anda ini membaca Quran surat Yusuf ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Loh Kang, ini kan berasal dari Al-Quran. Benar sekali, ini berasal dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika Anda mendapatkannya dari jalur yang tidak jelas, perlu dipahami bahwasanya keilmuan tanpa guru, gurunya adalah setan. Jadi bisa jadi ketika Anda membaca amalan ini, ternyata yang muncul bukan roh spiritual ataupun energi spiritual dari ayat ini, namun yang muncul adalah jin-jin fasik yang nggak jelas. Jin-jin fasik ini yang nantinya akan memasuki alam bawah sadar dari targetnya, menjadikan orang linglung, gelisah, dan lainnya. Padahal dalam Islam ini tidak mengajarkan amalan untuk menjadikan seseorang menjadi linglung, gelisah, dan lainnya. Kemudian akhirnya alam bawah sadarnya bisa terpengaruhi hingga bisa mencintai Anda. Jadi, jika mengkaitkan dengan Islam harus ada sumbernya secara jelas. Kang, saya ini pernah mondok juga loh Kang. Wah, saya seneng kalau ada seseorang yang mengatakan saya ini pernah mondok. Ini yang menurut saya paling unik. Karena kebanyakan seseorang itu mengatakan pernah mondok, tapi kelakuannya, akhlaknya, cara berpikirnya itu tidak sesuai dengan para santri. Malah cara berpikirnya ini unik. Jadi cukup menjadi pertanyaan, apakah memang benar-benar mondok ataupun hanya nongkrong di pondok? Ini yang perlu menjadi pertanyaan. Karena ketika saya berada di kalangan para salafus soleh, orang-orang minas solihin, ketika diri kita, saya pribadi ingin menikah, jadi yang pertama dijalankan yaitu mengiktikadkan niatnya untuk menikah. Kemudian mewujudkan iktikad niat tersebut ke dalam hal yang nyata. Contohnya, ketika saya sowan di salah satu ulama ataupun di salah satu walinya Allah, kemudian saya menyatakan, ya Syekh, ana ini ingin secepatnya zuwat, ingin secepatnya menikah. Maka untuk mewujudkannya, ketika sepulang saya dari rumah beliau, nanti saya mendekati seseorang untuk mewujudkan akan cinta tersebut. Saya menyatakan akan cinta saya. Meskipun hal ini ada tata caranya, dengan cara didampingi guru dan juga orang tuanya. Kemudian, baru langkah selanjutnya, diri kita menyerahkan tawakal sama Allah atas usaha yang kita jalankan. Cara tawakalnya dengan menjalankan beberapa doa. Salah satunya memang dengan membaca Quran surah Yusuf ayat 4. Dan bagi mereka yang mohon maaf belum memahami akan hal ini, memang secara spiritual nanti bisa dibekali salah satu benda spiritual, apakah berupa parfum mahabbah ataupun lainnya, namun harus ada bimbingan agar mereka tidak keliru, tidak tersesat di jalan
yang nantinya jalan tersebut menuju kepada keburukan. Demikian penjelasan kali ini mengenai benarkah dalam Islam mengajarkan mengenai masalah pengasihan. Nanti jika saudaraku ada beberapa pertanyaan ataupun sanggahan, saya persilahkan bisa wujudkan sanggahan tersebut ataupun pertanyaan tersebut di kolom komentar. Dalam kesempatan selanjutnya saya akan membahas mengenai apakah dalam Islam mengajarkan doa untuk menghindarkan diri dari santet. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya.